yang berikut, di mana letak kuasa Tuhan? Ya, kalau kita tahu di mana letak kuasa Tuhan, maka kita bisa mengambil kuasa Tuhan itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, ya, untuk orang lain. Kita sedang menghadapi masa-masa yang genting saat ini. Ya, virus corona, dan bukan hanya virus corona yang mengancam. Ya. Saudara, mari kita lihat di mana letak kuasa daripada kuasa Allah itu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ya, saya mau sabar. Ini mungkin sedikit agak nambah waktunya, tapi baru 12 kurang 20. Ya, saudara, minta kekuatan kepada Tuhan, kekuatan dan kuasa daripada Tuhan, supaya saudara kuat di dalam Tuhan untuk dengar firman Tuhan ini. Karena ini rahasia daripada kuasa Allah. Dan kita membutuhkan itu. Ya, andaikan ada vaksin, dan kita akan berlomba-lomba biar beberapa harganya kita mau beli. Kalau kita ada uang. Nah, ini kita tidak perlu pusing dengan vaksin supaya kita kebal terhadap virus corona dan apapun juga dia. Kita perlu mengimani firman Tuhan. Sini rahasianya. Dengarkan baik-baik. Di mana letak kuasa Tuhan? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, murid-murid tadi memiliki kuasa yang daripada Yesus. Ketika Yesus mulai di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21, kalau tidak salah dikatakan di sana, Yesus menghembuskan mereka dengan Roh Kudus. Ya, Yesus katakan, terimalah Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus ada di dalam diri mereka, Yesus mengutus mereka berdua-dua. Bahkan bukan saja mengusir setan, bukan saja menyembuhkan penyakit dan penderitaan, tetapi apa saudaraku? Untuk membangkitkan orang mati. Ketemu Yohanes pasal 20 ayat 21. Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bukan yang itu ya. Coba ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ya. Ketika Yesus menghembus mereka. Ayat 22. 22. Oke. Dan sesudah berkata demikian, ia menghambusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini dia. Yohanes 20 ayat 22. Maafkan saya lupa. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Letak kuasa Tuhan ada pada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka ada kuasa, ya, sehingga mereka bisa menjadi saksi. Maksudnya menjadi saksi itu apa, saudaraku? Ya, mereka pergi memberitakan Injil, kerajaan Allah sudah dekat. Dan bukan hanya memberitakan kerajaan Allah, bukan saja memberitakan Injil, bukan saja mereka bersaksi, mereka menyembuhkan penyakit. Ya, mereka mengusir setan, melenyapkan penderitaan, bahkan membangkitkan orang mati. Yuk, siapa yang merasa dirinya murid Yesus angkat tangan. Haleluya. Tepuk tangan untuk itu semua. Mari kita katakan, saya murid Yesus. Sama-sama. Saya murid Yesus. Saya berhak memiliki Roh Kudus. Saya berhak memiliki kuasa dalam nama Yesus. Maka oleh sebab itu yang harus menjadi pergumulan kita supaya Roh Kudus ada di dalam kita. Ya. Yang merasa rasanya kalau saya belum ada Roh Kudus. Ya. Ayo belajar pribadi. Saya tidak bisa tiupkan kepada saudara, terimalah Roh Kudus. Saya tidak bisa lakukan itu karena saya bukan sumbernya Roh Kudus. Sumbernya Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri. Tapi saya bisa membimbing saudara bagaimana supaya Roh Kudus berkenan kepadamu dan berdiam di dalam dirimu. Tapi jangan
Orang-orang yang sudah memiliki Roh Kudus di dalam dirinya tidak menjaga kekudusan. Ditinggalkan oleh Roh Kudus. Karena yang kudus itu tempatnya Roh Kudus. Tapi para saudara, setelah saya dengarkan firman Tuhan, bukan saja karena saya takut virus corona, tapi berjanji di hadapan Tuhan saya mulai hari ini, Tuhan ampuni saya. Mulai hari ini saya ingat perjanjian denganmu Tuhan, aku menjaga kekudusan. Tolong Tuhan, tolong Rohmu yang kudus kembali kamu Tuhan. Karena itu Roh Kudus itu adalah sumber segala-galanya, sumber kekuatan, sumber kuasa, dan sumber berkat. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian pasal 1 ayat 3. Dan Roh Kudus itu juga yang Allah sudah hembuskan ke dalam hidup Adam. Kemudian Tuhan ketika jatuh dalam dosa kita ini, Tuhan kita kehilangan kemuliaan Allah. Roh Kudus itulah kemuliaan, sumber kemuliaan. Tapi ketika kita bertobat, kita percaya Yesus, Roh Kudus itu dikembalikan, diberikan kembali kepada kita. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan menajiskan diri. Kalau ada di antara saudara, saya dengar firman Tuhan, saya percaya, saya bertobat, saya kembali kepada Tuhan, saya berjanji itu. Lalu kemudian di mana letak Roh Kudus? Di mana letak kuasa Tuhan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kemudian mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 34. Kisah Para Rasul 13 ayat 34 dikatakan Allah telah membangkitkan Yesus, dia itu Yesus, dari antara orang mati. Amin. Amin. Dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Sama-sama. 1, 2, 3. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Kita baca bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Yang pegang mic baca dengan teriak-teriak, supaya setan kabur dari tempat ini, sakit penyakit penderitaan kabur dari tempat ini, dari diri saudara. Di mana firman Tuhan? Karena firman itu adalah Yesus itu sendiri. Mulai dari kata aku, 1, 2, 3. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Jadi firman Tuhan ini adalah janji-janji yang kudus, yang menjanjikannya adalah Tuhan yang kudus. Letak kuasa Tuhan ada di sini. Mari kita katakan, letak kuasa Tuhan ada di dalam firman Tuhan. 1, 2, 3. Letak kuasa Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Ayo semangat, buka mulut untuk Tuhan, buka mulut untuk dirimu sendiri, buka mulut untuk engkau mengalami pertolongan Tuhan. Buka lebar-lebar. Gitu ya. 1, 2, 3. Aku akan. Ayo buka mulut. Dalam nama Yesus, aku tidak mengizinkan setan iblis mengatur mulutku. Perkatakan firman Tuhan dan mujizat terjadi. Sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Tepuk tangan untuk Tuhan. Letak kuasa Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Kemudian Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Dikatakan, sama-sama lagi kita baca, ada di dalam layar. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kuasa Tuhan ada di dalam iman yang sungguh-sungguh. Katakan kalian. Kuasa Tuhan ada di dalam iman yang Sekali lagi, kuasa Tuhan ada
Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Loh, kok Mama Neva pulang-pulang ya kayak gitu? Iya, tadi aku pergi ke gereja aku takut. Karena kenapa? Orang bilang ada virus corona. Ya sekarang biar aja virus corona jalan-jalan. Aku juga ikut jalan-jalan. Aku tidak akan disentuh oleh virus corona. Karena kenapa? Ada kuasa Tuhan yang melindungi aku. Ada firman Allah yang melindungi aku. Aku percaya dengan Tuhan, tidak bimbang-bimbang, tidak ragu-ragu. Amin. Aku tidak akan mengalami itu. Haleluya. Tapi jadi orang yang bijaksana, arif. Kita ada bagiannya. Tuhan ada bagiannya. Jangan saudara ada yang kena virus corona dia kan di ada Malik. Saudara secara sengaja di sana. Kau virus corona ya? Seperti apa sih virus corona? Coba ku cium. Mati saudara. Kalau begitu, ya. Saudara, orang bijak itu, orang berhikmat itu, dia pelihara istirahat, tak kelelahan. Ya tidak begadang kalau nggak perlu. Ya, jam 9, setengah 10, jam 10 sudah ngorok. Ibu Gembala bilang dengan saya, kamu luar biasa. Kenapa? Lagi ngomong-ngomong, nanti dia dengan saya. Tiba-tiba dia geram aku dengan kamu. Kenapa? Masih ngomong-ngomong kamu udah tarik sampai kapan? Nah, itu adalah Tuhan untuk haleluya. Beban pergumulan serahkan dengan Tuhan. Kita tidur saja. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Siapa yang tidak bergumul? Siapa yang tidak takut, saudara ya? Kita beriman, istri belum tentu. Kita beriman, anak belum tentu. Kita beriman, istri belum tentu. Ini yang kita takutkan. Ya kan? Ibu Marta beriman. Saya yakin sudah dengar firman Tuhan. Enggak akan kena saya virus corona. Tapi saya punya suami, punya anak. Gimana ini? Punya iman gak mereka ini? Kadang-kadang itu kita takutkan. Maka oleh sebab itu, bawa anggota keluargamu kepada Tuhan. Iya kan? Mama Rama. Iya Mama Rama. Ya, jangan takutlah ayam-ayam itu kena virus corona. Kalau takut, potong bawa sini kita makan bersama. Ya. Kok ayam pula yang kena virus corona? Ini kode keras ini dari Pak Gembala ini. Ya, tapi jangan jadi beban, Bu. Jangan jadi beban, supaya nggak jadi beban, bawalah. Ya kan? Tuhan Yesus memberkati. Bapak dari malah canda pula yang dimintain ayam. Ya, karena saya yakin Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kepada yang lain tidak diminta ayam, cuma minta bagi dari Ibu Marta. Lebih besar lagi itu, dengan janda minta ayam. Ya, dengan orang yang lengkap minta bagi. Tapi ini seluruh saja. Tapi kalau jadi beban, silakan dilaksanakan. Tidak dilarang. Kita bersyukur kasih, saudara. Haleluya. Udah mau pas. Ya, kita mengucap syukur untuk Paskah. Yang punya beban seperti itu. Nah, saudara jangan takut. Jangan takut. Nah, kemudian sekarang latihan. Ya, sabar. Ini yang terpenting nih. Dengan firman Tuhan, kalau saudara tidak praktek, ya percuma. Ya. Kemudian sungguh prakteknya apa? Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa itu apa? Ya. Sementara saudara berdoa, ya, jangan saudara berpikir. Tadi itu ayam tadi yang dikuali, komponennya kena belum? Jangan perhatikan komponennya. Ini Gembala ini. Tadi udah di mobil, Bapak berhenti dulu. Saya naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas. Kelantai itu buka pintu. Jangan lupa matikan kompor. Ya. Fokus. Apa? Nah, ya. Fokus. Konsentrasi itu. Ya. Saya beberapa hari ini saya di pastori itu. Saya taruh gitar di situ, saya pujian penyembahan, saya doa. Memang saya juga begitu. Saya terpikir, tadi yang di laptop itu apa tadi ya? Apa tadi itu ya? Saudara ya. Maka oleh sebab itu saudara, ya
atur semuanya sebelum saudara bereskan semua. Kompor udah mati belum? Sadar? Tadi? Sudah? Yakin? Pas dia bilang kompor tadi ya. Jangan konsentrasinya hilang nih. Udah kompor pikirannya nih. Firman Tuhan ketinggalan. Mama Neva tadi? Apa yang perlu? Beres kan ada anak gadis. Ya bisa kan? Udah kasih ayam tadi? Kasih makan ayam? Nggak apa-apa. Biar dia doa puasa, saudara. Nah, kemudian doa sungguh-sungguh itu prakteknya. Doa sungguh-sungguh. Saya mulai praktek dengan istri dan anak-anak saya. Ya, anak-anak pulang sekolah mungkin udah capek pun mereka. Sebelum tidur siap, kita ujian penyembahan satu lagu. Haleluya. Lagunya apa kemarin? Bilurnya sungguh hebat. Satu lagi? Ada kuasa dalam darahnya. Kami renungkan firman Tuhan, kami doa. Saya minta jemaat tolong ya, pulang nanti ini tolong ya. Tolong, bagaimana saya melindungi saudara? Tolong ya, kumpulkan anggota keluargamu, tolong nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ada kuasa dalam darahnya, bilurnya. Kemudian tolong baca Mazmur 91. Mazmur berapa? Mazmur berapa? Mazmur berapa? Ayat 1 sampai 16. Tolong baca ulang-ulang. Ya, kalau bisa hafal semua dari ayat 1 sampai ayat 16 supaya imanmu bertumbuh. Oke, Ko Aceh, tolong ingatkan Ibu Santi. Ya, karena dia sibuk nih. Ya, jajan. Pas membaca Alkitab, jajan nggak? Hah? Beli. Ya. Bingung dia tadi baca ayatnya di mana ya? Mazmur 91 atau Mazmur 61? Bingung dia. Jadi kalau ada Ko Aceh 91, pendeta bilang 91. Kita baca, kita hafal. Supaya nggak beli. Udah ada kunci di rumah, ada nalo di rumah, kunci pintu, tutup dulu. Berkat Tuhan dari mana? Kunci pintu, tutup pintu, ini kita peperangan. Ujian penyembahan 1-2 lagu. Ya, oke? Janji ya? Janji ya? Semua yang disini lakukan ya, amin? Bikin 3 kali sehari. Jangan pelit untuk keselamatanmu. Jangan pelit untuk keselamatanmu. Ibu Marta tolong ya. Ya. Ibu Rasmi, ya keluarga Ibu sana tolong koordinir ya. Aku nggak pergi situ. Ya. Polang, tolong ya. Polang ini bosnya mereka. Tolong ingatkan. Pak Pendeta bilang sudah begini. Kita harus begini. Ya, semua tolong ya. Ya, pesan ini sungguh-sungguh. Pesankan, saya mohon sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tolong lakukan ini di rumah 3 kali sehari. Ya, sebelum ngantuk, saudara lakukan, tolong. Ya, Ibu Homi, siap? Hah? Siap. Ibu Lisa, sendiri. Ya, aku boleh buat. Seren. Memen, bukan memen, amin. Ya, semua kita lakukan, amin. Ini saya serius, saudara, ya. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, tidak akan ada jemaat gereja Salmasi Prahang yang akan mengalami virus corona. Yang percaya berkata, amin. Amin dalam nama Yesus. Tapi tolong hargai saya, perkataan saya ini. Tolong lakukan apa yang aku pesankan hari ini, tolong. Ya, untuk keselamatan kita semua. Ya. Amin. Lalu kemudian apa saudaraku? Doa profetik. Doa ke Nabi begitu. Ya. Ada doa biasa dulu, udah biasa kita mohon. Tuhan, tolonglah janji firman-Mu yang berkata Mazmur pasal 91 ayat 5, ayat 6, ayat 7, bahwa kami tidak akan mengalami malapetaka, kami tidak akan mengalami penyakit menular. Oleh sebab itu Tuhan tolonglah, janganlah kami sakit ini.
Itu contoh. Perempuan yang pendarahan juga begitu kan. Yesus tolong. Itu namanya doa biasa, doa permohonan. Ada doa yang lain, namanya doa profetik. Gunakan kuasa kamu itu anak Tuhan. Katakan kiri kanan, kamu itu anak Tuhan. Makin dia keras sedikit dengannya. Kamu itu anak Tuhan loh. Coba ngomong keras. Ayo, kamu itu anak Tuhan loh. Gunakan kuasamu sebagai anak Tuhan. Katakan, gunakan kuasamu sebagai anak Tuhan. Serius. Maka oleh sebab itu berdoa. Ikuti perkataan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak mengizinkan setan iblis yang membawa virus corona. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Virus corona. Aku tolak. Dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menyembuhkan aku. Darah Yesus lindungi aku. Darah Yesus kuduskan aku. Haleluya. Amin. Itu contoh doa profetik. Tidak mohon lagi dengan Tuhan, karena kita sadar ini kita sudah diberi, tinggal gunakan. Contoh, ini anakku Desi dan Grace, nggak ada tiga saja. Sudah dikasih uang 500.000 beli sepatu. Kan udah besar, udah dewasa. Apalagi kalau Vikas yang dikasih, kami nggak kasih lagi uang kalau Vikas. Malah dia kasih lagi uang sekarang. Begitulah, Tuhan Yesus berkati ini. Amin. Ya, udah kasih uang, katakanlah dengan Vesti, ya, dengan Grace. Ini uang beli kalian sepatu. Kalau masih saya yang disuruh, apa artinya itu? Pak, tolong belikan saya sepatu. Tadi Pak udah kasih kamu 500.000. Nggak apa-apa yang beli. Itu namanya anak manja, anak malas. Nah begitu. Ya, ada yang tinggal pergi ke Wino. Beli sepatu. Beli apa? Beli sepatu. Kita juga begitu. Tuhan sudah berikan kita kuasa. Gunakan kuasa ini. Gunakan kuasa itu. Dalam nama Yesus. Ya. Suamiku yang keras kepala, suamiku yang diikat oleh setan, suamiku yang diikat oleh iblis. Pengikatan itu dengan cara apa? Melalui mabuk, merokok, judi, macam-macam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan-setan ini aku ikat, aku patahkan, aku hancurkan, dan aku cabut keluar daripadanya. Dan aku memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku mengikatnya dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku mengikatnya dalam persekutuan dengan gereja Isa Al-Masih. Karena gereja Isa Al-Masih menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Oh, sekarang belum. Ya, baru 1 inci. Kuasa itu terjadi. Bikin lagi nanti 2 inci, 3 inci. Kemudian benar-benar dia lepas. Dia merdeka dan dibawa kepada Tuhan. Amin. Istri-istri, suami-suami, praktekkan. Ya, itu doa profetik. Kemudian doa puasa. Nah, ketika ibu itu katakan, nggak bolehkah anak kami itu sekarang bawa ke sini untuk pendeta doakan? Saya bilang nggak boleh. Nggak bisa, saya bilang. Karena kenapa? Saya tahu kualitas kuasa setan, kuasa iblis yang mengikat anak mereka itu seperti apa. Dan itu hanya bisa lepas dengan doa dan puasa. Ada hal-hal yang kita harus lakukan dengan doa dan puasa. Kita harus latih diri kita. Ya, kita harus latih diri kita. Mohon ampun kepada Tuhan. Saya ada penyidikan untuk gangguan lambung. Saya bertumbuh. Saya perlu doa dan puasa. Tuhan tolong saya. Jemaat juga berdoa untuk saya supaya lambung saya tidak menghalangi saya untuk doa dan puasa. Tambah lagi selera makan saya ini nggak hilang-hilang. Tambah tua, tambah selera makan. Wah, mengambil ini itu. Sehingga berat badan ini, puji Tuhan, diberkati Tuhan. Haleluya.
Ya, selera makan itu berkat Tuhan, tapi harus bisa kendalikan diri. Kemudian apa lagi saudara? Pujian penyembahan. Ya, tembok Yeriko itu roboh karena pujian penyembahan. Jangan malas memuji Tuhan. Lalu kemudian menghardik, mengusir demi nama Yesus Kristus. Itu tadi, ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, setan iblis pergi. Misalnya untuk usaha kita, saya sudah pernah ajar dari usaha untuk usaha kita misalnya. Kita jangan percaya, tapi ada orang-orang yang usir iri dengan kita. Dikirimkannya apa? Mantra untuk menjauhkan rezeki kepada kita. Mungkin juga tanah kuburan, ya, yang sudah dimantra untuk jauhkan jodoh supaya jangan dapat jodoh. Ada yang kayak gitu, ya. Mungkin juga pelet, ya, pelet. Nah, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, segala mantra, ya, segala pelet, segala guna-guna, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya patahkan, saya hancurkan, saya tolak demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Gunakan kuasa darah Yesus, ya. Demikian juga dalam hal kita menggunakan kuasa darah Yesus, ya, bilur Yesus. Hari Minggu nanti saya berkhotbah tentang kuasa bilur Yesus. Bilur Yesus atau luka-luka Yesus sudah menyembuhkan kita. Gunakan kuasa darah Yesus, kuasa luka-luka Yesus, kuasa bilur Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, telingaku sakit, apalagi tengah malam, ya. Apalagi tengah malam mau pergi ke dokter tidur, ya. Dalam nama Yesus, apalagi kita sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa bilur Yesus, kuasa darah Yesus, kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus menyembuhkan telingamu. Haleluya. Yang congeng. Kalau ada congeng. Jadi kita ini banyak latihan, ini hanya pendahulu. Bagaimana caranya? Saudara sering datang persekutuan. Saudara tanya, caranya gimana, Pak? Ya. Karena kenapa? Saya, ibu sudah pengalaman dengan ini. 2008 ini kekasihku ini, cintaku, sayangku, buah hatiku. Ya. Mama Fikas, Mama Festi, Mama Presu. 2008 jam 1 malam, tiba-tiba pamit mati. Ya, pamit untuk mati. Benar-benar saudara. Grace ini masih bayi, Festi masih kecil. Di kamar kami itu ada adiknya namanya Mini, ada di Batam. Dia melihat itu penuh dengan asap. Dia orang yang tidak di dalam Tuhan, ya, tidak seiman dengan Tuhan. Pamit dan Tuhan menurunkan tangan kepadanya untuk pulang ke rumah Bapak. Oh, masih muda. Aku masih muda. Anak kami masih ada yang baik. Pusing saya nanti kalau saya ngurus sendiri, enggak boleh, ya. Tidak boleh. Saya anak Tuhan. Saya murid Yesus. Amin. Saya anak Tuhan, saya murid Yesus. Saya punya kuasa yang Yesus berikan kepada saya. Roh Kudus ada di dalam diri saya. Dalam nama Tuhan Yesus, doa permohonan, doa profetik saya gunakan pada malam hari ini. Belum? Ya, ada orangnya. Ya, saya gunakan pada malam hari ini. Kalau saya turun di dekat rumah kami itu ada dokter. Kalau saya jalan ke sana, paling cepat saya jalan 7 menit. Dokternya lemah lembut orangnya. Ya, ngetop mungkin entah berapa menit. Dia masih akan sikat gigi dulu, cuci muka dulu. Kalau dia mau datang. Paling tidak 1 jam dokter baru bisa sampai di rumah. Saya udah prediksi. Ya, 3 menit pulang ke rumah Bapak. Daripada cari manusia, lebih baik saya cari Tuhan. Saya gunakan kuasa saya sebagai murid Yesus, sebagai anak Tuhan. Saya berdoa, permohonan, saya pegang firman Tuhan. Apa saja firman Tuhan yang saya ingat,
saya sebut. Sehingga kita perlu hafal firman Tuhan. Karena itu adalah pedang roh. Kita nggak tahu itu apakah itu santet, saya nggak tahu. Ya, karena santet mulai bekerja pada jam 12 malam. Kenapa terjadi pada jam 1 malam? Saya ingat Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulai adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah terjadi dalam diri istriku. Setan iblis sakit penyakit keluar. Kemudian apa lagi yang saya ingat ayatnya? Pegang ini. Ayat mana lagi yang saya ingat waktu itu? Ayat berapa? Nah, dia yang sakit itu ingat ya. Ayat 10. Di mana? Ayat 10 ayat 12 ya. Saya sebut itu salah sedikit Tuhan maklum. Maka harus banyak hafal ayat firman Tuhan. Ketika kita mengalami itu, kita tahu pedang mana harus gunakan. Coba baca ya. Ini dia, puji Tuhan masih hidup sehat sampai sekarang dan tetap cantik. Iya, silakan baca. Ayat 12 ya. Ayat pasal 12 ayat 10, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala hidup dan nafas setiap manusia. Iya, itu yang 2008. Sekarang baca ayat itu. Ayat itu yang saya gunakan sebagai pedang roh untuk usir setan, untuk sembuhkan penyakit pada detik itu juga, pada jam itu juga. Ya, haleluya. Badannya dingin seperti es. Dia udah pamit. Ya, udah pamit. Arwah orang mati yang pasti itu setan, orang-orang yang sudah pernah mati yang dia kenal datang. Itu ciri-ciri santet. Ya, dia datang dan dia lihat. Haleluya, saudara. Itu 2 ayat firman Tuhan itu saya gunakan sebagai pedang roh pada waktu itu. Oh, hanya karena saya pendeta? Enggak. Coba Markus 16 ayat 17 sampai 18, itu haknya siapa? Ya, jangan ngantuk. Ya, ini penting, ini rahasia. Itu haknya setiap orang yang percaya Yesus. Mari kita katakan kuasa 1, 2, 3. Kuasa yang dari Yesus itu hak saya sebagai orang yang percaya Yesus. Oh, kalau tidak saya sudah duda. Sudah apa namanya? Duda keren. Puji Tuhan, ya. Saya punya iman, ya. Saya percaya firman Tuhan. Saya menggunakan doa permohonan, saya menggunakan doa profetik campur. Ya, mujizat Tuhan terjadi. Istriku, yayangku masih hidup sampai hari ini. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang semangat, yang meriah. Yang Tuhan. Ya, saudara, itu hak kita semua. Saudara, saya mau seluruh jemaat kita, ya, bisa mempraktekkan kuasa Tuhan untuk diri sendiri, untuk anggota keluarganya. Oleh sebab itu jangan jauh-jauh dari gereja. Gereja terus. Jangan musuhin saya, jangan benci dengan saya. Kalau saudara jauh dari Tuhan, jauh dari gereja, musuhi saya, saudara benci dengan saya. Itu cara setan. Saya ulang sekali lagi. Kalau saudara jauh dari gereja ini, jauh dari persekutuan ini, saudara benci dengan saudara marah dengan saya, saudara jauh dengan saya, itu cara setan, cara iblis, supaya saudara tidak mengalami kuasa Tuhan. Sebab apa saja yang aku miliki yang Tuhan berikan, aku akan berikan kepadamu. Saudara, kalau saya berdoa untuk saudara sampai saya nangis, saudara tidak peduli dengan saya, saudara malah ada yang benci dengan saya. Bahkan ada yang mau supaya kami jangan ada di sini. Ya, tapi saya berdoa untuk saudara sampai saya nangis. Tanya istri, saya nangis. Pemuda remaja ini bubar. Tadi pagi saya nangis. Betapa bodohnya saya, Tuhan. Kenapa saya membiarkan orang-orang tertentu merajalela dalam pelayanan ini? Saya berdoa untuk saudara, saya sebut nama satu-satu. Sampai hari ini belum ada semua kembali kepada Tuhan lewat peristiwa yang terjadi hari ini. Amin. Ya. Ini kita nggak main-main. Saya tanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Saudara tuh
Secara pribadi saudara datang ke sini. Ya, jangan pelit dengan waktu. Saya latih saudara, saya ajak saudara menangkap kuasa Tuhan. Mulai hari ini, saya tidak miliki sendiri. Amin. Saya tidak miliki sendiri. Orang-orang dari gereja lain datang satu-satu ke gereja kita ini. Datang satu-satu. Majelis gereja lain, jemaat gereja lain, mereka datang ke sini saudara. Mereka diberkati di hari-hari di luar ibadah. Pada hari Minggu mereka nggak datang ke gereja. Kita nggak apa-apa. Saya lebih sayang dengan mereka atau lebih sayang dengan saudara? Jawab. Hah? Saya lebih sayang dengan jemaat sendiri atau sayang jemaat gereja orang lain? Ya, saya lebih sayang anak sendiri, lebih sayang jemaat sendiri. Tapi orang-orang itu pintar mereka. Gunakan waktu, gunakan kesempatan untuk datang. Didoakan, diajarkan. Mujizat Tuhan terjadi mereka, mujizat Tuhan terjadi dengan keluarga mereka. Dan mereka berpikir, pendeta sakti, ya, walaupun tidak sehebat pendeta Gilbert Lumondong, tidak sehebat pendeta Tony Daud, nggak ada yang kenal. Nggak sakti saya tidak sakti. Hanya apa saudara? Saya berusaha beres dengan Tuhan. Saya mengimani firman Tuhan. Saya mempraktekkan firman Tuhan. Dan akan terjadi kebangunan rohani di gereja kita ini kalau saudara semua mengimani firman Tuhan, ya, dan saudara punya kekuatan dan kuasa daripada Allah. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu, matikan dulu itu.